Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umatul Zahra, saya dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi, fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang siklus menstruasi, perhatikan video animasi berikut ini. Wanita mengalami perkembangan dan pertumbuhan, dan ketika mencapai masa pubertas akan mengalami menstruasi. Uterus pada organ reproduksi wanita akan berkembang ketika hamil dengan menebalnya dinding rahim. Jika tidak terjadi kehamilan, maka dinding rahim akan meluruh. Itulah disebut dengan menstruasi. Darah menstruasi ini akan mengalir keluar vagina. Proses menstruasi ini biasanya terjadi selama 7-8 hari. Setelah proses menstruasi selesai, pada hari ke-10 terbentuklah kembali ke ovarium. Pada hari ke-14 akan terjadi proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur menuju tuba Fallopi. Sel telur ini bergerak menuju uterus bersama dengan ovulasi. Dinding rahim juga mengalami penebalan. Jika pada hari ke-28 tidak mengalami pembuahan oleh sperma, maka dinding rahim akan luruh kembali bersama sel telur dan terjadilah menstruasi. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Lalu ada pula siklus hormon dan juga siklus ovarium serta siklus uterus. Kita akan membahas fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan fase tidak dibuahi sel ovum, kadar hormon progesteron ikut turun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim yang menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Yang kedua, kita bahas tentang fase praovulasi atau folikuler, yaitu ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami sedikit kenaikan. Seiring dengan kenaikan hormon estrogen, rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga tahap maksimal. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Fase yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk corpus luteum. Corpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau dermasif yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim, namun lama-kelamaan corpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon estrogen. Hal ini menyebabkan endometrium mulai turun dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang siklus menstruasi. Sekarang saya akan melanjutkan ke bagian pembahasan fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Simaklah video animasi berikut dengan seksama. Fertilisasi terjadi jika sel telur pada tuba Fallopi dibuahi oleh sel sperma. Jika sperma masuk ke dalam vagina, sperma tersebut akan bergerak menuju tuba Fallopi. Di tuba Fallopi inilah sel telur diovulasikan dari ovarium. Setelah bertemu dengan sel telur, maka sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan terjadilah pembuahan atau fertilisasi.
Fertilisasi adalah peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Peluburan dua sel membentuk zigot. Zigot ini akan terus mengalami pembelahan. Zigot akan bergerak dan menempel pada dinding rahim. Proses inilah disebut dengan implantasi. Zigot akan terus membelah sehingga terbentuk embrio. Dan embrio mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan membentuk janin. Janin memperoleh asupan makanan dari ibunya melalui perantara plasenta. Sebelum lanjut, mungkin kita perlu memahami terlebih dahulu siklus pembuahan sel telur. Ini adalah gambar siklus pembuahan sel telur oleh sperma. Ovulasi melepaskan oosit sekunder saat terjadi pembuahan pada hari pertama, terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi dan hanya terdiri dari satu sel. Pada hari kedua, zigot membelah menjadi dua sel. Pada hari ketiga, terbentuklah 4 sel. Pada hari keempat, terbentuk 16 sel. Disinilah terbentuk morula. Morula adalah sekumpulan sel yang menyerupai anggur. Pada hari kelima, terbentuk blastokista awal, dan pada hari ke-6 dan ke-7 terbentuk blastokista tahap akhir. Pada hari ke-8 dan ke-9 terjadi implantasi, yaitu menempelnya blastokista pada dinding rahim. Tahukah kalian bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada materi ini, saya akan menjelaskan perkembangan embrio dalam 3 periode atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Di periode pertama, 0 sampai dengan 12 sampai 14 minggu. Perkembangan janin di periode pertama ini dimulai dari otak, sumsum tulang belakang, dan organ-organ vital lain termasuk jantung yang sudah mulai berdetak. Kaki dan lengan juga sudah mulai terbentuk pada minggu ke-8 usia kehamilan. Pada akhir trimester pertama, organ kelamin sudah terbentuk meski belum sempurna. Idealnya berat janin sekitar 28 gram dengan panjang 2,5 cm. Trimester kedua. Selama periode kedua, kehamilan ini hampir seluruh organ janin sudah berkembang sempurna. Janin juga mulai dapat menenggar dan menyerap makanan yang masuk ke perut ibu melalui plasenta. Selain itu, sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus di tubuh janin, yang biasa disebut lanugo. Pada akhir trimester kedua, panjang janin mencapai 10 cm dengan berat lebih dari 1 kg. Trimester ketiga. Pada trimester ketiga, tepatnya minggu ke-32, tulang dan kerangka badan janin sudah terbentuk sempurna. Janin di dalam kandungan pun sudah bisa membuka dan menutup mata, serta merasakan cahaya dari luar perut ibu. Di akhir minggu ke-37, umumnya semua organ tubuh janin sudah berfungsi dengan baik secara sendiri. Berat akhir janin idealnya mencapai 3 kg atau lebih, dan panjang janin mencapai 50 cm. Minggu-minggu terakhir mendekati persalinan, posisi kepala janin kepada janin idealnya sudah turun menghadap ke bawah menuju jalannya rahim sebagai persiapan kelahiran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses persalinan. Pada saat usia kehamilan mencapai 38 minggu, bayi siap dilahirkan. Proses persalinan diawali dengan kontraksi uterus yang dipengaruhi oleh hormon-hormon berikut. Pertama, hormon estrogen dihasilkan oleh plasenta. Yang kedua, hormon oksitosin dihasilkan oleh hipofisius ibu dan janin. Yang ketiga, hormon prostaglandin dihasilkan oleh membran pada janin. Selain ketiga hormon tersebut, korpus luteum pada ovarium juga menghasilkan hormon relaksin. Hormon tersebut berfungsi untuk melunakkan serviks dan melonggarkan tulang punggul. Adanya perubahan hormonal dan kontraksi otot mengakibatkan serviks membuka. Setelah selaput amnion pecah dan cairannya di dalam keluar,
tidak lama kemudian bayi segala lahir. Itulah proses persalinan. Nah, itu tadi video penjelasan dari saya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and share video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.